Halo Bang, namaku Sri Diva Syagian dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S23054. Jadi, bakalan saya screen. Nah, pada video kali ini, itu masih berhubungan dengan praktikum minggu lalu, yaitu eh, di mana kita hmm, diminta untuk mengembangkan beberapa yang gampang, yaitu eh, ada beberapa permasalahan yang perlu kita selesaikan dengan memanfaatkan pemahaman selama latihan praktikum sebelumnya. Jadi praktikum kali ini tuh kita diminta untuk melakukan update fitur dari aplikasi to-do list yang telah kita buat pada praktikum minggu lalu. Jadi eh bakal menjelaskan dari mulai codeku yang dari line 5 sampai 17. Yaitu ini itu fungsi print to do list, yaitu untuk mencetak daftar kegiatan to do list. Jadi aku bakal jelasin dari mulai baris per baris, dari mulai void print to do list. Jadi ini tuh fungsi yang bakal mendeklarasikan print to do list, di mana fungsi ini memiliki 3 parameter, yaitu to do's atau daftar kegiatan, count jumlah kegiatan, dan notify atau batas kegiatan. Batas notifikasi. Terus ini ada if count, lebih besar daripada notify, di mana ini itu untuk memeriksa apakah jumlah kegiatan atau kan melebihi batas notifikasi atau notify. Kalau misalnya iya, maka batas notifikasinya itu bakal diperbarui secara eksponensial dengan mengalihkan nilainya dengan dirinya sendiri. Tapi perlu kita ketahui bahwa peningkatan notifikasi ini tuh mungkin tidak diinginkan dalam beberapa kasus, karena akan menyebabkan peningkatan yang cepat dan mungkin tidak terduga dalam batas notifikasi, dan juga sebaliknya, notifikasi itu bakal diperbarui dengan cara yang lebih terkendali. Misalnya dapat menjumlahkan setiap kali jumlah kegiatan melebihi batas tertentu. Terus di sini ada print daftar to do, mana ini baris ini itu untuk mencetak judul daftar ke layar, menampilkan jumlah kegiatan saat ini atau count, dan juga batas notifikasi ya. Baik. Selanjutnya ada if count, yaitu ini tuh di mana kondisi kalau nggak ada kegiatan yang tersedia. Misalnya pesan belum terdapat data yang tersedia, itu akan bakal tercetak ke layar. Selanjutnya yang terakhir ada else for integer. Integer i sama dengan 0, i lebih kecil pada count plus i. Jadi ini itu kalau ada kegiatan dalam daftar, program ini tuh bakal mencetak setiap kegiatan, setiap nomornya ke layar. Jadi setiap kegiatan ditampilkan dengan format nomor kegiatan, deskripsi kegiatan. Jadi fungsi ini itu bertanggung jawab untuk mencetak daftar kegiatan ke layar, serta memperbarui batas notifikasi secara eksponensial. Kalau jumlahnya melebihi kegiatan, kalau kegiatannya itu melebihi batas notifikasi yang ditentukan. Selanjutnya, eh line 19 sampai 40. Jadi, eh ini tuh fungsi add to do yang gunanya itu untuk menambahkan sebuah kegiatan baru ke dalam daftar kegiatan. Aku bakal mulai dari void add to do. Ini itu deklarasi fungsi add to do. Jadi fungsi itu punya 3 parameter juga, yaitu sama kayak tadi, tapi perbedaannya di limit aja atau batas alokasi memori untuk daftar kegiatannya itu. Terus ada di sini kan ada cara input 100. Itu untuk mendeklarasikan sebuah array atau input dengan ukuran 100 karakter.
Jadi hanya bisa menampung satu karakter aja gitu. Terus eh, kita pakai untuk menyimpan input dari pengguna. Selanjutnya printf menambah tujuan itu untuk mencetak pesan ke layar dan memberitahu pengguna bahwa program sedang menambahkan kegiatan baru. Selanjutnya ada fgets input size of inputs. Dan ini tuh kita gunakan untuk di mana fgets itu untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard dan menyimpannya ke dalam array atau input. Selanjutnya di sini ada size t length sama dengan starlen input. Di mana ini itu untuk menghitung panjang input yang dimasukkan. Selanjutnya ada if input length eh, kurang satu. Ini itu untuk memeriksa apakah karakter terakhir dari input adalah new line, eh, di mana garis miring n itu atau garis miring n. Jadi new line itu garis miring n kan. Kalau iya bakal karakter new line-nya itu diganti dengan null terminator atau garis miring nol. Jadi ini tuh dilakukan untuk menghapus new line dari input karena fgets itu bakal menyimpan new line sebagai bagian dari string inputnya. Ada if starlen lebih kecil daripada 6. Jadi itu harus terdiri dari minimal 6 karakter gitu kan. Jadi ini tuh untuk memeriksa apakah panjang input kurang dari 6 karakter. Kalau iya, maka program ini mencetak pesan ke kesalahan kesalahan ke layar dan menghentikan proses penambahan kegiatan barunya. Lalu ada count lebih besar sama dengan limit. Jadi ini tuh untuk memeriksa eh, apakah jumlah kegiatan atau count-nya itu sudah mencapai atau melebihi batas alokasi memori yaitu limit. Kalau iya, maka programnya akan mengalokasikan lebih banyak memori untuk daftar kegiatan dan menggandakan ukuran lokasi atau limitnya itu sama dengan 2. Jadi kita pakai relog untuk menyesuaikan alokasi memorinya. Kalau alokasi memori gagal, program akan mencetak kesalahan dan keluar dari program menggunakan exit 1. Jadi fungsi fungsi etudo di sini itu bertanggung jawab untuk menambahkan kegiatan baru ke dalam daftar kegiatan. Terus memeriksa panjang input dan mengelola alokasi memori kalau diperlukan juga. Selanjutnya ayat 46 sampai 56. Nah, kalau ini itu bagian dari fungsi etudo. Jadi fungsi yang ini itu bertanggung jawab untuk menambahkan kegiatan baru ke dalam daftar kegiatan. Aku bakal jelasin dari mulai to do count sama dengan malloc 100 size of char. Jadi ini tuh kita pakai untuk alokasi memori dinamis untuk menyimpan kegiatan baru. Terus ukuran alokasinya itu 100 byte. Jadi yang cukup untuk menyimpan kegiatan dengan panjang maksimum 99 karakter itu sama terus sama plus 0 terminator. Jadi hasil alokasi disimpan pada indeks ke count dari array pointer. Tahu tudusnya. Habis itu ada tudus count sama dengan null. Jadi setelah alokasi memori itu, program bakal memeriksa apakah alokasi berhasil atau enggak. Jadi kalau alokasinya gagal, ya nilai yang keluar itu bakal dikembalikan ke nol. Maka program ini bakal mencetak pesan kesalahan dan keluar dari program menggunakan exit one. Terus ada strcp stripy to do count. Jadi ini tuh untuk menyalin isi dari array. Terus ini tuh berisi deskripsi kegiatan yang dimaksudkan oleh pengguna ke dalam area yang baru dialokasikan untuk kegiatan. Selanjutnya ada count plus plus, di mana ini tuh kalau setelah kegiatannya berhasil ditambah ke nilai count, eh, itu bakal ditambah satu untuk mencerminkan penambahan kegiatan barunya gitu. Selanjutnya yang terakhir ada printf berhasil melakukan tindakan. Ini tuh bakal mencetak.
pesan ke layar untuk memberitahu kita bahwa tindakan penambahan kegiatan berhasil dilakukan. Jadi pesan ini tuh untuk mencantumkan deskripsi kegiatan yang baru ditambahkan. Jadi fungsi add to do ini bertanggung jawab untuk mengalokasikan memori untuk kegiatan baru, menyalin deskripsi ke dalam memori yang dialokasikan, dan juga menginkremasi ke jumlah kegiatan. Jadi kalau alokasinya gagal, program yang keluar itu bakal mencetak pesan kesalahan. Selanjutnya, eh, aku bakal jelasin selanjutnya fungsi yang ada di line 58 sampai 86. Ini tuh fungsi delete to do. Jadi sesuai namanya, fungsi ini tuh bertujuan untuk menghapus semua kegiatan dari daftar kegiatan berdasarkan nomor kegiatan yang dipilih, yang kita pilih. Aku bakal jelasin satu persatu dari mulai void delete to do. Jadi fungsi ini tuh punya tiga parameter juga, yaitu to-dos, count, sama limit. Di mana to-dos itu alamat, eh, terus count itu jumlah kegiatannya, terus limit itu batas memorinya. Terus integer choice, ini tuh mendeklarasikan variable choice untuk menyimpan nomor kegiatan yang kita pilih untuk dihapus. Terus ada printf, menghapus to do garis miring n, printf no to do, scanf persen d and choice. Jadi ini tuh untuk mencetak pesan kepada kita untuk meminta nomor kegiatan yang ingin dihapus. Terus waktu membaca input nomornya kita pakai scanf. Itu ada while get char. Nah, jadi while get char itu ini tuh untuk membersihkan buffer set in dari karakter nilai yang tersisa setelah scanf untuk menghindari masalah saat pembacaan input berikutnya. Terus ada if choices lebih daripada satu. Jadi ini tuh untuk memeriksa apakah nomor kegiatan yang dipilih oleh pengguna berada dalam rentang yang valid antara satu dan limit eksklusif. Jika kalau nomor kegiatannya nggak valid, jadi program mencetak kesalahan yang sesuai. Selanjutnya ada else if choice, nih else if choice, yaitu ini tuh untuk memeriksa apakah nomor kegiatan yang dipilih melebihi jumlah kegiatan yang ada atau kan. Kalau iya, maka nomor kegiatan itu tidak valid karena belum ada kegiatan dengan nomor tersebut. Terus program kita ini bakal mencetak pesan kesalahan yang sesuai. Selanjutnya, kalau nomor kegiatannya yang dipilih valid, program ini kan bakal melanjut dengan menghapus kegiatan tersebut. Di mana di sini ada chart to do before 100, di mana ini tuh untuk menyimpan deskripsi kegiatan yang akan dihapus ke dalam variabel to do before. Selanjutnya ada free to do choices kurang satu itu di mana ini untuk membebaskan memori yang dialokasikan untuk kegiatan yang dihapus. Selanjutnya ada program yang bisa menggeser elemen-elemen di daftar kegiatan setelah kegiatannya dihapus untuk menutup kekosongan yang dihasilkan oleh penghapusan. Terus ada count. Bintang count di sini itu untuk mengurangi jumlah kegiatan. Terus untuk mencerminkan penghapusan kegiatan. Habis itu program bakal dicetak untuk memberitahu kita bahwa tindakan penghapusan berhasil dilakukan beserta deskripsi kegiatan yang dihapus. Jadi fungsi delete to do itu kita pakai untuk menghapus kegiatan dari daftar kegiatan berdasarkan nomor kegiatan yang kita pilih. Terus memberikan respon yang sesuai kepada pengguna tergantung pada situasi. Selanjutnya, Pak jelasin
fungsi yang ini. Jadi ini tuh fungsi modify to do. Kita pakai untuk mengubah deskripsi dari sebuah kegiatan berdasarkan nomor kegiatan yang kita pilih. Jadi jelaskan dari mulai point modify to do. Ini tuh untuk mendeklarasikan fungsi modify to do. Jadi fungsi ini tuh menerima dua parameter yaitu to do sama count. Habis itu ada integer choice. Integer choice itu kan untuk mendeklarasikan variable choice sama menyimpan kegiatan yang kita pilih untuk mengubah. Itu ada printf, n mengubah to do. Jadi ini tuh ini kita pakai untuk mencetak pesan kepada kita untuk meminta nomor kegiatan yang mau kita ubah. Terus bakal membaca input nomor kegiatan dari pengguna menggunakan scanf. Ada while get char. Ini tuh untuk membersihkan buffer state in dari karakter newline yang tersisa setelah scanf. Sama menghindari masalah saat pembacaan input selanjutnya. Selanjutnya ada if choice lebih besar daripada satu. Jadi ini tuh program untuk memeriksa apakah nomor kegiatan yang kita pilih eh, berada dalam rentang yang valid antara satu dan count. Kalau nomor kegiatannya nggak valid, program itu bakal mencetak pesan kesalahan yang sesuai. Terus eh, kalau nomor yang kita pilih itu nggak valid, program ini bakal melanjutkan dengan mengubah deskripsi kegiatan tersebut. Terus ada chart to do. Chart to do before 100 sama kayak sebelumnya. Ini itu untuk menyimpan deskripsi kegiatan sebelum diubah ke dalam variabel to do before. Ada jadi program itu untuk meminta kita memasukkan deskripsi baru ke dalam variabel input menggunakan fgets. Terus untuk memeriksa apakah deskripsi baru memiliki panjang yang memenuhi persyaratan minimal 6 karakter. Jadi syaratnya itu harus punya 6 karakter gitu minimal. Kalau enggak, program itu bakal mencetak pesan kesalahan yang sesuai dan menghentikan proses pengubahannya. Habis itu kalau deskripsinya valid, program mengganti deskripsi kegiatan lama dengan deskripsi baru menggunakan straps strcpy. Bacanya gimana ya? Habis itu program mencetak pesan ke layar, jadi bakal memberitahu kita bahwa tindakan mengubah berhasil dilakukan. Terus deskripsi kegiatannya sebelum dan setelah diubah. Terus selanjutnya integer main sampai yang terakhir integer main sampai return. Eh, Oke, kita udah berada di fungsi yang terakhir. Ini kan fungsi utama, fungsi main. Ini tuh fungsi utama dari program untuk menjalankan aplikasi daftar kegiatan atau to-do. Dan aku bakal jelasin dari mulai awal yaitu chart to-dos. Chart to-dos sama dengan null, integer count sama dengan null. Ini itu untuk mendeklarasikan variabel to-dos sebagai pointer ke pointer char untuk menyimpan daftar kegiatan. Count sebagai jumlah kegiatan saat ini, choice sebagai pilihan menu yang dimasukkan oleh pengguna, lalu limit sebagai batas alokasi memori, terus terus ada notify sebagai batas notifikasinya. Habis itu to-do chart, malloc limit size of chart. Ini tuh untuk mengalokasikan memori awal untuk array to-dos dengan ukuran limit. Ini tuh bakal menyiapkan ruang untuk menyimpan limit pointer ke chart. Terus ada if to-dos katakan null gagal mengalokasi memori. Jadi ini tuh untuk memeriksa apakah alokasi memori itu berhasil. Kalau nggak berhasil, program bakal mencetak pesan kesalahan dan keluar dari program menggunakan execute. Terus ada do ini. Ini tuh loop utama program. Loop utama program
di mana ini untuk menjalankan tindakan yang kita pilih dari menu sampai sampai kita memilih untuk keluar dari yaitu nol. Jadi di dalam loop ini program mencetak daftar kegiatan menggunakan print to-do list, kemudian menampilkan menu dan meminta input pilihan dari pengguna. Terus kan ada switch choice di sini. Eh, ini tuh kalau kita masukkan bakal menjalankan fungsi yang sesuai atau add to do, terus modify to do, ada delete to do juga. Itu bakal keluar dari loop. Jadi setelah loopnya selesai, kita pilih keluar. Jadi program akan membebaskan memori yang kita alokasikan tadi. Jadi untuk setiap kegiatan dari daftar menggunakan free, lalu memori yang tadi itu bakal dialokasikan untuk array atau to-do itu sendiri. Jadi yang ini printf menutup aplikasi return all, yaitu seperti biasa untuk mencetak program pesan menutup dan mengembalikan nilai nol dan menandakan bahwa program itu telah berhasil. Selanjutnya di sini aku bakal mendemokan code ini apakah sudah benar atau belum. Hmm, bakal masukkan input sesuai yang di modul. Jadi bakal kita runkan. Pertama kita pilih satu, lalu siap. Selanjutnya kita pilih satu lagi, masukkan tuduhnya belajar dasar pemrograman. Selanjutnya kita pilih lagi yaitu dua, di mana dua itu untuk ubah data, terus nomor tuduhnya satu, dan siap. Selanjutnya kita ubah tuduhnya lagi yaitu tambah data, masukkan yaitu belajar dashboard. Selanjutnya kita pilih 3 untuk hapus data, kita hapus tuduhnya 1. Selanjutnya kita pilih 0 untuk keluar. Ini udah menutup aplikasi. Kemudian ada yang kedua itu kan untuk extend storage. Jadi kalau kapasitas penyimpanan tuduhnya udah penuh, eh, dan kita menambahkan aktivitas baru, maka perpanjang ukuran penyimpanan menjadi 2 kali dari ukuran sebelumnya. Jadi hasil yang diharapkan adalah sebagai berikut, yaitu kita pilih satu, lanjut lagi belajar dasar. Lalu pilih satu untuk tambah data, punya bermain. Terus itu pilih satu untuk tambah data, itu melihat tutorial RPL. Nah, setelah itu kita pilih satu untuk tambah data, kita tambahkan untuk menyelesaikan tugas medas. Menyelesaikan tugas medas. Lalu satu, membuat sketch diagram. Terus kita untuk keluar. Terlihat bahwa tidak ada error dan outputnya sudah sesuai dengan modul, maka code yang saya tampilkan benar. Demikian video saya kali ini. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih, Pak.